Terima kasih Tuhan, sesuai dengan apa yang kami lantunkan dari hati kami. Kami mau buka hati, karena dengan membuka hati maka kami akan mengetahui kebenaran demi kebenaran. Kembali hamba-Mu minggu pagi ini boleh berada di mimbar-Mu yang kudus di gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading. Terima kasih Bapak, Kau pilih kembali hamba-Mu untuk menyeberangkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak, urapi hamba-Mu, sempurnakan setiap perkataan. Apa yang sudah hamba persiapkan, Engkau juga yang menyempurnakan, sehingga setiap perkataan ini boleh mendarat dengan baik di hati setiap yang mendengarkan. Terima kasih Bapak. Syukur dan doa hamba-Mu semua hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih. Sekarang saya kasih nama para singer WL dan pemain musik The Givers. Ya, Givers ya. Puji Tuhan, saudara, saya senang boleh ada di gereja Tuhan yang baik, yang mulia ini. Dan ini di bulan Agustus, dan saya percaya sekali saudara, tanpa terasa dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus kita live streaming. Tapi ada waktunya ya, sama seperti katanya kalau makanan ada expirednya, maka virus pasti ada expirednya. Ya puji Tuhan, haleluya. Hari ini saya memilih tema yang gak biasa saudara. Memang saya senangnya yang gak biasa-biasa. Saya memilih tema dari dua kata bahasa Chinese ya. Saya nggak tahu apakah ini bahasa Mandarin asli seperti bahasa Indonesia, atau ini dari daerah gitu, entah dari Kaohsiung, entah dari mana-mana lah ya. Saya nggak pernah ke sana gitu. Entah itu dari Shenzhen, entah dari mana. Tetapi saya terinspirasi dengan dua kata ini. Tema saya hari ini berjudul Kaisin. Nggak ada di Alkitab. Kaisin kalau ditulis dalam lafal Indonesia Kaixin, nanti ada di sini ya. Kaisin, apa itu kaisin? Ya kan? Kai itu artinya buka. Sin itu artinya hati, ya gitu. Jadi artinya buka hati jika digabung. Jadi tema hari ini adalah kaisin atau buka hati. Nah saudaraku, orang yang hatinya terbuka, orang yang hidupnya lapang, dia mau dihujat, dia mau difitnah atau apapun gitu kan, yang disematkan kepada diri dia, maka semuanya gak akan pernah terpengaruh. Jadi kunci hidup ini adalah membuka hati. Kunci hidup ini kaisin. Nah mulai sekarang saudara, kalau di gereja ada orang yang dikit-dikit hatinya empet, hatinya kesel, lihat orang dikit gini pusing, lihat orang begini kesandung, udah mulai kaisin ya. Bu Siana kaisin ya, Pak Valdo kaisin, Bapak kita yang keren yang nanti pimpin perjamuan Pak Santoso kaisin ya, beserta ibu dan semuanya. Kameramen juga kaisin, artinya buka hati ya. Pakai itu kata-kata kalau ada yang kesel-kesel, kaisin napeh gitu kan. Nah hati terbuka itu bicara tentang untuk berdamai, kenyataan, dan semakin mendekat kepada Tuhan. Itulah bukti orang bisa kaisin. Jadi apapun yang ditekan orang kepada kita, apapun yang kita lihat dengan mata kepala kita, kita nggak akan pernah terpengaruh, kita nggak akan pernah terganggu. Kenapa? Karena itulah saya percaya saudara yang menyaksikan tayangan ini, saudara yang beribadah baik di gereja maupun di rumah, pasti saudara sebetulnya punya basic, punya dasar kaisin, punya dasar hati yang terbuka. Tapi karena kita nggak pelihara itu, maka sedikit demi sedikit hati kita yang tadinya terbuka seperti ini turun akhirnya tertutup. Nah itu dia saudara, orang yang hatinya terbuka berarti dia bisa berdamai dengan kenyataan dan semakin mendekat sama Tuhan, dan orang itu pasti bahagia. Ya, jadi ingat, saya senang kalau yang kemarin saya bicara mari berpesta, ya kan? Karena orang yang bisa berpesta adalah orang yang mau hidupnya dalam kebenaran dan damai. Orang yang mau pesta kan bulan lalu saya katakan kalau dia hatinya mau bersuka cita. Kalau orang mau pesta berarti dia harus undang Yesus di dalam pestanya. Nah hari ini kita bicara tentang bahagia. Nah saudara, saya mendapat kata kaisin ini dari sepenggal WA group. Kan kita punya grup nih. Ada orang kirim-kirim WA, terus saya baca WA itu. Saudara tahu, di WA itu saya nggak tahu apakah itu hoax, apakah itu benar. Saya nggak peduli gitu. Apakah itu tujuannya politik, saya nggak ngerti. Tetapi ada statement, ada kata-kata yang bagus. Nah itu dia kaisin.
Dan WA itu ditulis oleh siapa? Pasti saudara tahu, ditulis oleh orang yang namanya Jack Ma. Jack Ma itu yang punya Alibaba Corporation, salah satu orang terkaya di dunia. Ya kan? Saya nggak tahu agamanya Jack Ma apa, saya nggak tahu, saya nggak mau urus dia. Tetapi yang saya mau urus dan mengganggu hati pikiran saya adalah tulisannya, gitu ya. Saya berdoa semoga dia Kristen, gitu ya saudara. Tetapi Jack Ma menulis hal yang luar biasa, dan tulisan yang bagus itu saya percaya berasal dari Bapa kita di surga. Karena hal-hal yang membangun selalu datangnya dari surga, tidak pernah datangnya dari neraka. Oleh karena itu saya temukan di dalam Yakobus 1 ayat 17. Di dalam Yakobus 1 ayat 17 dikatakan begini: setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi tulisannya, kalau itu benar ya, tulisannya Jack Ma itu ketika saya membaca dan saya menjadi bergairah tentang hidup harus kaisin, hati terbuka, maka saya percaya itu datangnya dari Bapa segala terang. Tidak mungkin datangnya dari kejahatan. Ya, saudara, dikatakan lagi karena Tuhanlah yang memberi hikmat. Jadi orang boleh gak Kristen, saudara, agama apapun, tak beragama apapun, punya hikmat, punya statement yang luar biasa. Dan statement yang luar biasa itu pasti datangnya dari Bapa segala terang, ya kan? Nah, ini yang menarik, saudara. Dikatakan karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulut Tuhan datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat yang ke-6. Jadi saya nggak kenal sama Jack Ma. Mudah-mudahan YouTube ini sampai ke Jack Ma ya. Halo Mr. Jack Ma ya. Good. Saya percaya kau punya hikmat datang dari surga, karena Alkitab tidak bisa berbohong, saudara ya. Mari kita akan belajar di minggu pagi ini. Jemaat Gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading maupun jemaat-jemaat sahabat-sahabat lain yang menyaksikan tayangan ini, tentu saya harus menyapa dong sahabat-sahabat saya di sebelum tidur ya, karena saya kan ada siaran sebelum tidur setiap malam. Dan Gift menjadi partner yang luar biasa, karena lewat siaran seperti ini semua orang bisa diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Yuk kita belajar bagaimana agar saudara bisa kaisin, bagaimana agar saudara bisa membuka hati. Ada 4 langkah yang sederhana, saudara. Tapi sebetulnya kalau Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu semua langkah. Tapi waktu juga, protokol COVID bilang ibadah 1 jam. Gak apa-apa kalau ibadah langsung. Tapi kalau kita, ini saya ulangi, minggu lalu saya ngomong juga di salah satu gereja sahabat. Saudara, yang menyedihkan saya, ini jangan diedit. Yang menyedihkan saya, jemaat itu sama Tuhan banyak banget hitung-hitungan. Kan begini saudara ya, bukan di gereja ini, bukan di gereja lain apa ya. Setiap kali saya ibadah, orang bilang begini, Pak Pendeta, atau pendetanya ngomong ke saya, Pak, nanti kita khotbahnya 30 menit aja. Buat saya nggak masalah, ya ibu-ibu pengurus nggak masalah. Tapi buat saya masalah ketika orang bilang begini, nyanyinya 2 lagu aja, 1 lagu juga deh, capek nyanyi, kita kan mau dengar firman. Buat saya kecewa dengan jemaat seperti itu. Makanya saya berharap Gift bodoh amat gitu. Kenapa? Karena alasannya cuma sederhana. Dia bilang, kan kuota mahal. Halo, buka hati dong. Berapa tahun Tuhan baik sama lu? Baru 4 bulan aja lu susah. Kalau saudara mau memuji Tuhan, Dia Tuhan yang bertata di atas setiap pujian umatnya. Bagi saya, kalau kau masih pelit dengan kuota, Tuhan kita bisa memenuhi pundi-pundi kuota saudara. Dan ini saya sampaikan setiap minggu di mana saya bergereja atau berkhotbah. Jangan pelit sama Tuhan. Buat saya khotbah jujur aja, kalau cuma nyanyi 2-3 lagu nggak mantep juga saya gitu. Saudara, saya bisa ngomong lancar kalau pujian yang dinaikkan luar biasa. Dan saya percaya waktu saya bicara, Bapak di surga bicara lewat saya. Bagaimana kalau Bapak di surga itu tidak gembira? Terus dia mau menyampaikan apa gitu ya. Jadi saya minta maaf, saudara, kalau masih pelit dengar puji-pujian, saudara perlu bertobat, saudara perlu kaisin, saudara perlu buka hati. Ya. Jadi nanti kalau perlu nyanyi-nyanyi lagi ditambahin ya. Jangan pelitlah sama Tuhan. Saya bingung, ada orang corona 5 bulan, dia marah-marah minta ampun. Umurnya 50, 5 bulan lu baru goyang dikit, masih makan kan? Yang 5 bulan, umur 50, 49 tahun, ditambah berapa? 7 bulan, yuk dipelihara Tuhan. Kepenuhan, lebih semua.
Nah hari ini kita belajar, makanya kita belajar kaisin. Tuhan bisa tegur kita. Dan hari ini Tuhan tegur lewat tulisan Jack Ma. Jack Ma aja bisa bilang, apapun yang datang dari luar, lu buka hati aja, lu gembira aja. Karena dengan buka hati, maka lu akan menjadi orang yang bahagia. Oh, apalagi kita punya Yesus, saudara. Kita punya Tuhan Yesus, sumber segala sumber happy, sumber dari segala sumber kebahagiaan. Amin. Lihat kiri kanan, saudara. Lihat suami lu tuh bilang, kaisin, makanya papa. Mama juga kaisin, bukan ikan asin, kaisin. Buka hati. Buka hati semua, saudara ya. Nah, kita akan belajar, saudara. Ada 4 langkah yang menarik. Yang pertama, orang-orang yang mau bisa mengalami kaisin, orang-orang yang mau bisa buka hati, di dalam Amsal 16 ayat 20 dikatakan demikian, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Lihat, ada kata yang menarik, bahwa saudara dan saya harus setia memperhatikan dan percaya kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 20, saudara boleh baca dan renungkan. Minta hikmat sama Tuhan, pasti banyak pengertian yang lain. Saudara, dibutuhkan perhatian, dibutuhkan satu kepercayaan firman Tuhan jika mau membuka hati dalam perjalanan. Ya, sekali lagi saya nggak tahu agamanya Jack Ma apa, tetapi kalimat itu bagus. Dan firman Tuhan tadi di dalam Yakobus, apapun yang bagus selalu datangnya dari atas. Tuhan bisa pakai keledai, Tuhan bisa pakai siapapun mengingatkan kita. Bu, ibu yang gak ibadah tukang sayur juga bisa ingetin. Bu, gak gereja bu, itu Tuhan sedang bicara. Saudara pikir Tuhan bicara cuma di ruang doa. Saudara pulang lalu saudara klakson, din din din. Satpam bilang, Pak, jangan galak-galak gitu dong Pak, sama-sama capek. Tuhan sedang bicara. Sementara sejam sebelumnya, wah penyembahan lu gemeter. Kamu satpam lu marah. Nah, hati mesti dibuka. Ya, dari Amsal ini saya belajar, kita akan sanggup mengatasi situasi apapun ketika kita mau setia memperhatikan firman Tuhan. Ketika kita mau percaya pada firman Tuhan, dikatakan kegaduhan yang mungkin ditimbulkan oleh orang lain atau apapun ya, kita bicara konteks di gereja, kan di gereja banyak banget kegaduhan, saudara. Ya, sesama singer resek, ya, sesama WL resek, sesama pendeta juga resek, ya, sesama jemaat nggak usah diceritain. Kalau pendetanya udah resek, singer WL resek, jemaatnya kocar kacir. Tapi di gereja Injili firman Tuhan gak ada yang resek. Mulai hari ini semua harus kaisin. Udahlah, kalau lihat orang mata jangan jadi apa ya, lihat orang susah, saudara. Kalau lihat orang kurang terus susah. Lihat orang selalu bilang, Tuhan baik ya, gitu. Luar biasa ya. Padahal keluarga dia sih kita tahu berkelahi terus, tapi mereka tetap loh bisa memuji Tuhan. Kan lebih enak begitu, saudara. Ya, mari kita belajar. Oleh karena itu, orang yang mau kaisin, Amsal 16 ayat 20 bilang, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, buka hati, saudara. Sesuatu yang tidak baik akan menjadi baik kalau kita selalu melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Saudara, orang-orang bilang gini, saat ini nih nggak baik, lagi ada corona, omset menurun. Benar, tapi kan bukan berarti rugi. Orang Kristen nggak ada ruginya, saudara. Impas pun itu masih untung. Kenapa? Karena sebelumnya kan Tuhan udah memberi berkat. Ya, tapi yang sebelumnya habis, nah itu salah lo, kok nggak ngerti. Belajar dong dari Yusuf. Yusuf menyimpan semuanya, ketika kelaparan ada dia bisa makan. Jadi hari ini kalau saudara orang Kristen bilang semuanya habis Pak Pendeta, nah belajarlah sekarang kalau Tuhan berkati, simpan, karena akan ada masa kelaparan. Ya, minimal kalau hidup lo baik, hidup lo buka hati, ada yang kirim makanan, bos. Ada. Aduh, gua habis khotbah aja ntar ada yang kirim makanan. Ada, Pak. Hidup ini, Bu, Pak, anak muda mesti baik, mesti kaisin, buka hati. Jangan marah-marah. Lu marah juga nggak ada gunanya. Corona tetap ada, berkembang biak terus. Bahkan kita diajak hidup untuk biasa aja. Saya nggak tahu apakah saya salah dengar ya kan. Sekarang katanya kan kalau kena, dia cek aja, kalau dia positif istirahat aja di rumah 10 hari sembuh, begitu Bu. Jadi dia bukan penyakit yang aneh-aneh lagi. Ya saya nggak tahu kalau yang sampai pakai ventilator segala macam, tetapi itu sudah menjadi virus yang biasa aja katanya. Ya sudah, mari kita ngopi lagi kan begitu saudara ya. Tinggal atur jarak ya.
Tapi tetap siapa yang bayarin itu lebih persoalan daripada jarak, saudara ya. Nah, jadi yang pertama itu, kalau saudara mau kaisin setia, perhatikan dan percaya firman Tuhan. Saya kasih ayat tambahan di dalam Efesus 1, 18-19. Di dalam Efesus 1, 18-19 dikatakan begini. Dan supaya, saya ganti semua kata ia atau dia dengan Yesus ya. Saya takutkan kalau ini ada yang nonton bukan orang percaya, dia bingung, ia itu siapa gitu kan. Ntar ia tuh bingung, jadi saya ganti. Dan supaya Yesus menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan Yesus, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan Yesus bagi orang-orang kudus ya. 19. Dan betapa hebat kuasa Kristus bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa Kristus ya, atau kuasa Bapa di surga bagi saya. Di dalam Efesus 1, 18-19 mengingatkan bahwa kita punya kekuatan yang supranatural, kekuatan yang luar biasa, yang di luar dari pencernaan manusia ya, cerna otak manusia. Karena dalam situasi seperti ini, Kristus Yesus firman Tuhan mengajarkan kita buka hati, hidup tetap gembira. Jangan kita ketemu orang cerita tentang kesusahan ya, Bapak Ibu atau semua yang di rumah, kalau kita ngomong susah, akhirnya kita kumpul cuma adu susah-susahan. Betul nggak Bu Siana? Gue lebih susah Pak Pendeta. Lu nggak tahu gue susah. Lu tau gak sih Harapan? Gue lebih susah lagi. Lu susah, semuanya jadi susah. Lalu datang Pak Santoso, ada apa sih? Susah. Gue juga. Ya, capek dong. Nah, lebih baik kita kalau ketemu, kita adu cerita kebahagiaan-kebahagiaan. Cerita Tuhan berkati apa hari ini lewat saat teduh. Hari ini Tuhan ngomong apa lewat gift menyapa, lewat gift bicara, lewat ibadah gift hari Minggu. Saudara, kita kalau ketemu gembira-gembira, hati yang gembira adalah obatnya. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Lu udah kurus, semangat lu patah, lu jalan juga keplecok. Nah, oleh karena itu kita belajar hari ini, kalau engkau mau kaisin, maka yang pertama setia, memperhatikan dan percaya pada firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana agar minggu pagi ini setelah engkau mendengar firman, memuji, minum darah dan makan tubuh Kristus, lalu kau keluar rumah dan kau menjadi bahagia dan bilang sama anak, suami, istrimu, Papa, Mama, terima kasih Tuhan Yesus, kita diajar untuk kaisin, diajar untuk buka hati, saudara. Ya, yang kedua di dalam Kolose 3 ayat 15. Di dalam Kolose 3 ayat 15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Saya suka sekali ada kata memerintah dalam hatimu. Jadi hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Saudara, menjadi satu. Bukan menjadi berbayang-bayang atau engkau dipanggil di sebelah dia. Tidak, menjadi satu. Dibilang tubuh, ya kan? Dan bersyukurlah. Jadi yang kedua, orang yang mau kaisin, dia harus biarkan Tuhan mengendalikan hidupnya. Ya, jadi yang kedua, biarkan Tuhan mengendalikan hidup kita. Selama dia menjadi nahkoda, maka apapun ada angin sakalkah, ada gelombang yang besar, selama dia mengendalikan, maka saudara tenang aja. Harusnya saudara tidur, karena Yesus tidur. Murid-murid takut, hatinya tertutup. Dia tanya, kita bakal mati nih. Mana tuh anak tukang kayu tuh tidur lagi. Kenapa lu tidur? Gua mati nih. Yesus bilang, ya lu mah kagak beriman. Lalu dia pegang kendali dan air menjadi tenang. Dan orang bingung, ini orang siapa sih? Saudara, murid mungkin boleh ngomong begitu, dia nggak tahu dia siapa. Tapi hari ini waktu kita menikmati firman Tuhan, kita sudah tahu Yesus siapa. Sebetulnya kita ini orang-orang yang beruntung, saudara. Orang kalau kita hidup zaman Yesus, jangan-jangan kita yang ngeludahin Yesus. Model Pak Valdo begini, keras begini orangnya. Model Pak Harapan, model saya, Yesus mikul salib, jangan-jangan kita ikut tendang, Pak. Jangan-jangan kita tarik baju dia, kita bilang, lu anak kang kayu aja, lu kalau berani nih lawan Pak Santoso nih. Pak Santoso datang, mau cambuk, apa lu, anaknya siapa lu, Yusuf lu. Kita puji Tuhan, kita lahir di zaman seperti ini. Kita udah terima Yesus, hati kita nggak keras. Haleluya. Coba bayangkan kita hidup zaman dulu, belum tentu loh. Ya kan, lalu ibu nggak tega ngomongnya, ibu berdiri dan bilang begini, biarlah darah dia
kami yang tanggung. Ngeri lagi, kan ada begitu di Alkitab. Aduh, jangan deh, jangan ya Bu, panada aja lah yang dibawa, cukup. Ya saudara, jadi yang kedua, mari biarkan Tuhan mengendalikan hidup saudara. Ketika tantangan demi tantangan ada, ketika suami mulai mencong-mencong, ketika istri mulai mencong-mencong, ketika anak mulai bohong-bohong sama orang tua, lalu orang tua mulai bohong lagi sama anak. Please stop, sekarang buka hati. Melihatlah satu perbedaan itu sebagai satu kekayaan. Dan semua perbedaan, semua cara pandang yang tidak sama, kita berikan kepada pilotnya yang nyetir, pasti selamat. Saudara, kalau naik pesawat, saudara, kita nggak kenal pilotnya loh saudara. Kita kayak orang bodoh, kita masuk, kita duduk, cekrek, kita nonton TV. Itu kapal mau dibawa kemana-mana kita nggak ngerti loh. Masa sama pilot yang manusia takut mati aja kita percaya? Masa sama Yesus yang mati buat saudara dan saya, bahkan dia hidup selamanya dan pergi ke surga, menyediakan tempat buat saudara, masih punya hati yang tertutup? Kaisin malu sama Jack Ma, ya kan? Jack Ma mesti kesini tuh ya. Jack Ma kalau kesini pasti kita doain. Jadi yang kedua, biarkan Tuhan mengendalikan hidup kita. Ya, saya memilih tema memang agak aneh, tetapi pasti baik gitu ya. Saya dapat dari WA Group. Yang ketiga, bagaimana agar hari ini, minggu ini, saya tahu saudara mungkin sudah buka hati, tetapi mungkin tertutup kemarin malam dan lain sebagainya. Mari kita belajar. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan? Yuk kita belajar dari seorang namanya Hana yang dihina oleh madunya. Hana yang hari-hari punya sepertinya kepahitan, ketika hatinya sepertinya tertutup, karena kalau dia melihat anak-anak dari piaraan lakinya tergores, lalu madunya kadang-kadang suka ngeledek-ledekin dia. Ya kalau pakai bahasa sekarang, mandul aja belagu, kan begitu. Lalu Hana hari-hari sedih, dia mau lari kemana? Saudara, nggak ada lain. Hari ini jemaat gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading, kalau kau udah nggak ada jalan, kau harus lari ke rumah Tuhan. Oke, rumah Tuhan tertutup. Maksudnya di dalam rumah Tuhan ini kan ada gereja-gereja. Gereja itu kan orangnya. Saudara bisa berkeluh kesah. Mungkin gereja, ya, ini kan gedung. Orang-orang seperti Pak Santoso dan kawan-kawan pengerja bisa mendukung dalam doa. Bukan berarti saya bilang saudara harus ember cerita kiri kanan, bukan. Saudara bisa minta hikmat. Nah, dari ayat ini kita belajar bagaimana di dalam 1 Samuel 1 ayat 15, kita baca dulu saudara. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Karena Hana dipikir mabok, komat kamit sendiri saudara ya. Lalu dia bilang begini, anggur atau pun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita sedang tertekan, kalau kita sedang berada dalam tekanan-tekanan yang sepertinya saya nggak kuat, ini Hana ya. Sebetulnya kita nggak bisa lagi bersikap seperti Hana. Kenapa? Karena kita sudah lebih banyak diajarin Tuhan bahwa pencobaan tidak akan melampaui kekuatan kita. Hana kan belum dapat ayat itu. Hana kan masih hidup hari-hari gitu. Tetapi dari Hana kita belajar, ketika kita berada tekanan dan kita mau kaisin, beranilah mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Banyak orang Kristen gak berani mencurahkan isi hati sama Tuhan, tapi dia curhat sesama temennya. Temennya boro-boro buka kitab Hosea aja gak tahu, diskusi soal Tuhan, padahal dia lagi ngomong sama hantu, jadi celaka. Memang kalungnya salib, tapi nggak pernah tahu tentang firman Tuhan. Gereja nggak pernah bolos, tapi nggak pernah merenungkan, tidak pernah menjadi orang yang bergantung sama Tuhan. Lu curhat berdua dari kafe ke kafe, tetap nggak ada hasilnya. Hana curhat di gereja, saudara. Saya berharap ketika gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading mulai dibuka, saya percaya ini dibuka bangkunya cukup. Ya, karena kemarin minggu lalu saya ada gereja yang besar aja untuk 40 orang ibadahnya ditambah jadi banyak. Dan bisa. Jadi saudara, ketika ini mulai dibuka, yuk curahkan isi hatimu. Saya percaya ketika ini hari Minggu menjadi rumah Tuhan, maka mimbar yang kudus ini, saya percaya keyboard ini menjadi kudus, alat-alat musik menjadi kudus, piano menjadi kudus, dan hanya nama Tuhan ditinggal di tempat ini, maka ruangan ini menjadi ruang kudus. Dan waktu engkau menyatakan isi hatimu kepada Tuhan, Tuhan pasti memperhatikan. Lihat Hana bilang begitu, saya anggur nggak minum, yang memabukkan nggak minum, tapi saya sedang mencurahkan isi hatiku. Yang ketiga, kalau kau mau punya hati terbuka atau kaisin,
berani curahkan isi hati kepada Tuhan. Yang pertama kepada Tuhan. Biarkan Tuhan menggiringmu kepada siapa untuk kau curhat. Jangan ember, semua lu ceritain. Laki lu ceritain, bini lu ceritain, anak cerita boleh tapi yang ringan-ringan dong. Jangan sampai ke dapur, ke kamar, ke halaman lu ceritain. Cerita yang lucu-lucu, laki gue lucu loh, kemarin dia pasang selang, dia mau cuci mobil, kena mukanya, boleh. Tapi lu jangan cerita, lu tau gak laki gue jalan sama singer gereja ono. Ya, lu cerita sama orang, ember, satu gereja tahu ya. Jadi mulai hari ini curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan berkarya untuk menuntunmu kepada seorang hamba Tuhan, untuk kau bisa curahkan isi hatimu. Dan jangan banyak-banyak hamba Tuhan, celaka, 1, 2. Hamba Tuhan itu bukan pendeta, hamba Tuhan itu bisa pendoa, bahkan pengerja yang cuma terima tamu. Jangan-jangan dia punya hikmat yang lebih dari pendeta yang ada di mimbar. Kita nggak tahu. Tapi minta sama Tuhan, ketika kau mau curahkan isi hatimu, kepada siapa saya harus mengadu. Dan saudara pasti tahu kepada siapa Hana sedang bicara. Saya nggak mau kasih tahu, silakan saudara baca sendiri. Kalau nggak saudara jadi jemaat yang gampangan, apa-apa tanya pengkhotbah, tak cari sendiri. Hana itu ditanya siapa? Ya, di dalam 1 Samuel 1 ayat 15. Saya ingat lagi, Tuhan ingetin. Jangan pelit kuota ya. Saya berharap Pak Faldo besok kalau pujian terus ibadah di rumah kok. Kalau di sini 1 jam, saya ibadah nyanyi dong 4-5 lagu seperti biasa. Kalau ada yang komplain, ada saatnya komplain gak perlu didengerin loh saudara. Capek dengerin orang mah. Kalau jemaatnya 100 semua komplain dengerin, gak dikubur bagus tuh gembala. Ya serius saudara, capek. Kalau lu mau lu denger sih, loh Pak saya gak ada kuota, tapi lu denger pendeta-pendeta lain lu ada kuota. Kenapa lu gak denger gereja lu sampai habis? Kan begitu ya saudara ya. Maaf nih, maaf emang saya suka kayak gitu emang orangnya. Jangan pelit ya. Mau denger apa? Kalau hari Kamis apa? Gift menyapa. Apain sih pakai nyanyi? Yelah, resek lo tinggal denger doang. Lo kira orang bikinnya agak susah, ngeditnya sampai malam tuh tanya tuh sama pendeta Raymond. Capek sampai malam nih tanya nih sama pendeta Dedi. Dia bukan pendeta, biarin kalau gue bilang pendeta Dedi. Capek lo di video-video ini. Komplain aja ya. Udah nikmati aja, nikmati, buka hati. Ini yang terbaik yang Tuhan berikan lewat gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading. Titik, ya kan? Kalau nggak suka balikin dagangannya. Gitu saudara ya. Lihat di dalam 2 Tawarin 6 ayat 40. 2 Tawarin 6 ayat 40 bilang ini. Sebab itu ya Tuhanku, kiranya mata Tuhanku, di Alkitabmu ya, tapi biar saudara tahu. Kiranya mata Tuhanku terbuka dan telinga Tuhanku menaruh perhatian kepada doa yang dipanjatkan di tempat ini. Lihat kekuatan doa, kekuatan mencurahkan isi hati kepada Tuhan menjadi kunci saudara bisa mendapatkan apa yang saudara rindukan. Dan waktu kau belajar terus mencurahkan isi hatimu, hello, engkau akan jadi orang yang mau terbuka, engkau akan jadi orang yang luar biasa, jadi orang yang kaisin. Apapun yang terjadi di sekitarmu, Hana tetap berdoa daripada kau kesel lihat ini si madu ya kan. Lebih baik gua berdoa aja sama Tuhan. Ya hari ini apapun masalahmu, daripada lo kesel lihat orang, mending kau berdoa, mending kau nangis sama Tuhan. Sorry saya juga mesti ngomong nih, biarin ya. Para hamba Tuhan hari-hari ini juga sedang ditampi oleh Tuhan ya, termasuk saya, termasuk Ibu Lucia, termasuk Pak Faldo, Pak Harapan, semua Bu Siana, Pak saya lupa terus nih, terlalu ganteng nih, Pak Santoso, Ibu, semua kita. Jadi please jangan pernah cerita tentang kesulitan sebagai hamba Tuhan. Ketawa aja, gembira aja saudara. Karena Tuhan pasti tepat waktunya akan menolong. Please jangan ngomong sama orang. Orang akan melecehkan. Ada orang ngomong sama saya minggu lalu, lu tahu lu, gue selama ini full khotbah, sekarang gue gak ada. Itu derita lu, saya bilang. Lu jangan ngomong gitu sama orang lain, saya bilang. Gue kan buka pos di sini-sini. Terus sekarang donatur gue pada pergi. Pos gue gimana? Suruh tutup. Betul dong. Ngapain lu pusingin dia? Lu seolah-olah seperti Yesus lo. Lu bilang sama pos-pos lu bilang, lu gue udah 10 tahun selama ini gue kirim, sekarang lu belajar berdiri kaki sendiri. Kenapa? Karena gue juga ngos-ngosan. Yuk sama-sama berdoa. Jangan ngomong sama orang. Ngomong sama orang itu kata-kata bersayap, terakhir minta. Kalau kita susah masuk kamar seperti Hana, lu ngomong sama Tuhan, ngomel juga nggak apa-apa. Tuhan kenapa gue nggak bisa makan? Kan gue hambamu. Gitu. Lebih baik marah sama Tuhan. Nanti Tuhan hatinya lembut, ya kan? Tuhan kan lembut. Musa bilang, Tuhan kenapa Tuhan mau bunuh bangsa ini? Tuhan yang bawa. Bukankah Tuhan janji sama Abraham, Ishak dan Yakub? Maka Tuhan hatinya luluh.
dan Tuhan baru colek hati orang, orang itu langsung telepon, nomor rekening lu berapa? Nah, kan itu yang ditunggu hari-hari ini, saudara. Tapi jangan ngomong sama orang, ngomong sama Tuhan. Kalau ngomong sama Tuhan, biar Tuhan yang berperkara. Saudara mau nangis, mau lempar piring, kayak mau tendang meja di kamar, Tuhan gua susah, ngomong sama Tuhan. Jangan ngomong sama orang. Kalau sama orang, ih pendeta gila ditendang-tendang piring lo, ih malu-maluin, jangan diundang lagi. Lebih susah lo nggak diundang. Ya serius. Ya ini bahasa sederhana banget. Kalau susah ngomong sama Tuhan. Hana sampai dibilang kayak orang mabok, saudara. Ya ngomong sama Tuhan. Tuhan bisa gerakan hati orang lain. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana agar kita dapat menjadi orang yang buka hati? Bagaimana agar kita jadi orang yang kaisin? Ya, yang keempat, Kolose 3:23, ayat yang terkenal sekali, ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Haleluya. Luar biasa sekali. Jadi yang keempat, miliki ketulusan untuk menyenangkan Tuhan. Saudara, orang-orang yang tidak tulus menyenangkan Tuhan, ini nih 5 bulan ini ditelanjangi Tuhan. 5 bulan ini mau gereja kah, mau penginjil kah, mau pendeta kah, mau worship leader, mau singer, mau pengerja terima tamu kah, siapapun, semua orang percaya hari ini adalah hari-hari di mana menentukan, hari-hari di mana Tuhan mau lihat siapa yang hatinya terbuka, siapa yang punya ketulusan menyenangkan Tuhan. Ketika kita lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk manusia, saya percaya ada pemeliharaan Tuhan. Dan tak habis-habisnya kasih dan rahmatnya selalu baru setiap hari. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Saudaraku, di waktu yang singkat ini, saudara, soalnya nanti kalau saya lama-lama saudara ngomong kuota nih, tahu nggak panjang banget sih dia khotbah, padahal lu nonton sampai habis tapi lu ngedumel. Kaisin hari ini, buka hati. Gue bingung deh WL-nya, nyanyi 4 lagu, 5 lagu, kan lama kuota. Jemaat Gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading, lu jangan pelit soal kuota sama Tuhan. Saya nggak peduli, ya. Kalau saudara bilang, yo dia si pendeta enak duitnya ada, gue kasih tahu sama kalian semua, Tuhan sediakan kuota ketika kau buka hati. Buka hati saudara, ya. Ini kita belajar. Kaisin yang berarti buka hati dapat terjadi dalam hidup setiap orang Kristen, dapat terjadi di dalam setiap jemaat Gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading. Kaisin bisa terjadi terhadap seluruh orang percaya atau yang tidak percaya yang hari ini sedang menyaksikannya, baik secara live di YouTube dimanapun. Dengar baik-baik, kekristenan mengajarkan untuk buka hati. Dan hari ini kita belajar 4 prinsip yang sederhana dari firman Tuhan. Yang pertama, saudara dan saya harus setia memperhatikan dan percaya pada firman Tuhan. Yang kedua, kalau engkau mau kaisin, biarkan Tuhan mengendalikan hidup kita. Kalau engkau mau kaisin, engkau mau buka hati, beranilah curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, miliki ketulusan untuk menyenangkan Tuhan. Maka saya percaya, doa saya, doa kita semua, kita bisa menjadi kaisin, kita bisa memiliki hati yang terbuka untuk menerima segala sesuatunya dengan ucapan syukur. Dan saya berdoa sekali lagi, Gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading akan menjadi gereja yang membuka hatinya untuk setiap orang yang datang ke tempat ini beribadah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita katakan, ku buka hati untuk jamaah, haleluya, berserah penuh di hadirat-Mu, oh haleluya, ambil alih seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Saudara lebih sungguh katakan, ku
Mari jemaat yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah, yang ada dimanapun yang sedang menyaksikan tayangan ini, mari kita tundukkan kepala. Mari kita kembali 1-2 menit ini merenungkan firman Tuhan. Hari ini Tuhan mau kita belajar dan melakukan menjadi orang Kristen yang kaisin, Kristen yang buka hati. Dan kita sudah belajar, saudara, segala tantangan, segala hal-hal yang menghambat hidup kita, kalau kita tutup hati, maka kita akan jadi orang yang serba komplain, kita akan jadi orang yang serba kurang puas. Tetapi kalau kita buka hati, kita akan melihat anugerah-anugerah Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita. Saudaraku, setialah, perhatikanlah dan percayalah sama firman Tuhan. Ketika kau setia, ketika kau memperhatikan firman Tuhan, maka kau akan melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupmu. Dan kau siap buka hati. Dan kalau itu doamu, kau boleh tunduk kepalamu, kau boleh berdoa dan katakan, Tuhan, aku mau kaisin, Tuhan, aku mau buka hati, dan aku akan mulai menjadi orang Kristen yang setia memperhatikan dan percaya kepada Tuhan. Kalau itu doamu, katakan. Taruh tangan kananmu di dada dan katakan, aku mau setia, aku mau memperhatikan firman Tuhan. Saudara, yang kedua, ketika kau mau kaisin, ketika kau mau buka hati, saudara dan saya perlu membiarkan Tuhan mengendalikan hidupmu. Please, kita jatuh ke dalam dosa karena kita cuma bilang, Tuhan, kendalikan hidupku pada waktu kita saat teduh pagi hari. Ketika kita memulai aktivitas, maka kita mulai menyampingkan Tuhan dan kita menunjukkan keegoan kita, keperkasaan kita. Itu sebabnya kita jatuh. Hari ini Tuhan mau kita serahkan semuanya agar Tuhan menjadi pilot, agar Tuhan yang memegang kemudi, agar Tuhan yang drive hidup saudara dan saya. Maka apapun yang coba datang menyerangmu, kau tetap bisa buka hati dan mengatakan, terima kasih Tuhan, aku berserah penuh di hadapan. Saudara, hari ini kita juga diajar Tuhan, jadilah orang Kristen yang berani mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Ketika kita tekan seperti Hana, curahkan seluruh isi hatimu. Jangan pernah kau mencurahkan kepada siapapun manusia, kau akan kecewa. Tetapi ketika kau mencurahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan membimbing, membawa, menuntun kau kepada orang yang bisa kau bercerita tentang hidupmu. Oleh karena itu, please buka hati. Katakan, Tuhan, aku mau curahkan isi hatiku. Hari ini kau boleh katakan itu. Setelah ibadah ini kau boleh masuk ke kamar, kau boleh berteriak sama Tuhan. Dan kau lihat Tuhan berperkara dalam hidupmu dan kau akan terkagum-kagum. Terima kasih Tuhan. Hari ini kita diingatkan, miliki ketulusan untuk menyenangkan Tuhan. Maka kau bisa kaisin, maka kau bisa buka hati dengan segala apa yang terjadi di dalam hidupmu hari ini maupun hidupmu ke depan. Saudara, 4 hal ini, jika itu menjadi pergumulanmu, kau boleh taruh tangan kananmu di dada. Kita doa sama-sama. Bapa di dalam surga, kau lihat setiap tangan-tangan yang terletak di dada. Tak terlepas hamba pun perlu belajar hari ini, karena firman Tuhan telah menghantam hamba terlebih dahulu. Tuhan, hamba berserta umatmu di tempat ini mau lebih dan lebih lagi setia memperhatikan dan percaya firman Tuhan. Hamba dan seluruh umat Gereja Injil Firman Tuhan Kelapa Gading dan semua yang menyaksikan tayangan ini, kami mau membiarkan Tuhan mengendalikan hidup kami. Ambil Tuhan sebebas-bebasnya, bahwa kami kemanapun kami percaya kami tenang bersamamu. Tuhan, kami taruh tangan kanan kami di dada, karena sekarang teman curhat kami adalah Tuhan. Kami akan mengungkapkan seluruh persoalan hidup kami, sehingga ketika kami keluar, kami punya hati yang terbuka, melihat karya Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami juga taruh tangan kanan kami di dada. Dan mulai hari ini kami mau punya ketulusan untuk menyenangkan, baik sebagai pendetakah, pemimpin pujiankah, singerskah, pemain musikkah, jemaat sekalipun. Tuhan, kami bersama-sama taruh tangan kanan kami di dada, karena kami mau tulus melayani. Terima kasih Bapak, kau lihat setiap tangan yang terletak di dada sebagai hamba-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang kami imani hari ini, ya dan amin. Dan kami percaya itu terjadi. Dan kami akan bersuka cita hari ini. Ketika kami keluar, kami selesai beribadah, kami bisa kaisin, kami bisa buka hati, karena kami punya Tuhan yang peduli. Terima kasih Bapak. Bahkan kalau sebentar kami akan bersama-sama bersuka cita, makan tubuh dan minum darah Yesus, kami akan melakukannya dengan hati yang terbuka. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari katakan, ku buka hati. Oh haleluya, buka hati.